Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar. Saya dari program studi pendidikan sejarah di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kali ini saya akan membawa kita semua untuk berkeliling ke daerah Masjid Agung Keraton Surakarta dan Kampung Kauman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar dan kali ini saya akan membawa kita berkeliling ke Masjid Agung Keraton Surakarta. Jadi ini dia. Masjid legendaris ini dibangun tahun 1763 oleh Sunan Pakubuwono III setelah keraton pindah dari Kartasura. Desain atapnya pakai gaya tajuk tumpang tiga khas Jawa yang melambangkan tiga pilar utama yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, sebelum masuk, kita bakal disambut sama gerbang gapura yang megah ini. Awalnya, bentuknya tuh cuma 5 sen biasa, tapi pas zaman Sunan Pakubuwono ke-10, gerbang ini dirombak total jadi bergaya ala Timur Tengah dan Persia. Jika kalian lihat ke atas, ada ornamen bulat telur bergambar matahari dan bintang. Sekarang kita geser maju ke halaman selatan. Ada teknologi kuno yang canggih pada zamannya, namanya jam istiwa atau jam matahari. Alat ini dipakai para ulama zaman dulu buat nentuin waktu salat zuhur dan asar lewat bayangan sinar matahari. Bayangan dari jarum besi di atas cekungan tembaga ini bisa nunjukin waktu dengan presisi. Gak jauh dari situ, pandangan kalian pasti langsung tertuju ke menara azan setinggi 33 meter ini. Menara yang dibangun pada tahun 1928 ini terinspirasi dari Menara Kutub Minar di India. Menara ini jadi bukti kalau Keraton Surakarta zaman dulu punya hubungan diplomatik yang sangat luas dengan dunia internasional. Setelah dari menara, kita bergeser sedikit ke arah barat. Kita bakal menemukan dinding pembatas setinggi 3 meter lebih yang namanya kelir. Secara filosofi Jawa, kelir ini berfungsi sebagai pembatas pandangan dari luar ke area dalam. Tujuannya yaitu menjaga privasi dan kekhusyukan kita saat beribadah di dalam masjid. Pada dinding luar ruang utama masjid, ada prasasti bersejarah beraksara Jawa dan Arab. Prasasti ini ibarat sertifikat digital zaman dulu yang mencatat garis waktu selesainya pembangunan masjid ini pada tahun 1768. Jadi, Masjid Agung Surakarta bukan cuma tempat ibadah, tapi juga saksi bisu harmoni antara agama, budaya, dan arsitektur dunia. Oke, jadi setelah dari Masjid Agung Keraton Surakarta, kali ini kita akan lanjut untuk pergi ke kampung wisata Batik Kauman Surakarta. Jadi, let's go. Nah, setelah dari Masjid Agung, kita tinggal jalan kaki sedikit ke arah barat masjid. Kita bakal langsung masuk ke kawasan Kampung Kauman. Kampung ini tuh punya ikatan batin yang kuat banget sama Masjid Agung. Kata Kauman itu berasal dari kata kaum atau kauman, yang artinya kumpulan orang-orang mukim. Dulu, Sunan Pakubuwono III sengaja mendirikan kampung ini sebagai tempat tinggal bagi para ulama, muazin, ketib, dan abdi dalam santri yang bertugas mengurus Masjid Agung. Guna memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga diajarkan membatik oleh pihak keraton. Alhasil, Kampung Kauman bertransformasi menjadi pusat industri batik tertua di Solo. Jadi, Masjid Agung dan Kampung Kauman itu adalah dua hal yang gak bisa dipisahin. Masjid Agung berdiri sebagai simbol megahnya peradaban Islam dan pusat ibadah kerajaan. Sedangkan Kampung Kauman jadi denyut nadi kehidupan warganya yang menjaga nilai-nilai religius dan budaya itu tetap hidup sampai sekarang. Lewat tempat ini, kita diajarkan kalau warisan sejarah itu bukan cuma tempat dikagumi arsitekturnya saja, tetapi juga dirawat esensinya.